Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi dan harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan kondisi seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Dan jangan lupa, kalian harus selalu melaksanakan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dan menggunakan masker jika hendak keluar. Dan diusahakan tetap di rumah aja ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, yaitu bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang dalam kehidupan di masyarakat. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bab 5, yaitu mengenai kerjasama dalam berbagai bidang di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Terlebih dahulu, kita akan mempelajari mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terlihat dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta kehidupan umat beragama. Yang pertama, ada kerjasama dalam bidang sosial politik. Kehidupan sosial politik dilandasi sila keempat, Pancasila, yang mengandung nilai hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Permusyawaratan mengarah pada tercapainya negara kesatuan, semangat kekeluargaan, dan kesederajatan dalam keberagaman bangsa Indonesia yang mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang kedua, ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi dilandasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Negara menggunakan pajak untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan perekonomian Indonesia dijiwai demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dengan prinsip kerjasama, kekeluargaan, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil, seperti koperasi. Apa sih itu koperasi? Yuk kita cari tahu sama-sama. Menurut Muhammad Hatta, koperasi merupakan sokoguru sistem perekonomian di Indonesia. Koperasi dilaksanakan oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Adapun keunggulan koperasi yaitu setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Lalu setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Lalu mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Imbalan jasa yang diterima anggota disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Lalu koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota atau kepentingan bersama. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Bentuk kerjasama warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah bela negara. Bela negara merupakan hak, kehormatan, dan kewajiban hukum warga negara Indonesia. Pelaksanaan bela negara oleh seluruh warga negara untuk menumbuhkan ketahanan nasional. Menurut Afandi, bela negara dilandasi 5 nilai dasar, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, lalu memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Yang keempat, ada kerjasama antar umat beragama. Penduduk Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya.
yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Kerjasama antar umat beragama dilakukan untuk menciptakan kerukunan hidup. Bentuknya dalam kegiatan kemasyarakatan, bukan dalam hal keyakinan agama. Berikut ini adalah contoh perilaku kerjasama antar umat beragama. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama serta antar umat agama dengan pemerintah. Selanjutnya, saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama dan penganut kepercayaan. Kemudian, bekerja sama di lingkungan masyarakat, misalnya dalam bekerja bakti membangun sarana umum, aksi kepedulian sosial, dan melaksanakan program pemerintah. Lalu selanjutnya, menghindari sikap fanatik sempit atau merasa diri paling benar, individualistis, mengutamakan kepentingan sendiri, atau eksklusivisme, memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, atau primordialisme, perasaan kesukaan berlebih. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kerjasama berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Kurang lebihnya ada 4 kategori. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Nah, dari pembelajaran tadi diharapkan kalian dapat mewujudkan sikap saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai, dan dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.